Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bil ihsani ila yaumidin wa ba'd. Apa kabar nih, Bro? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat ya, Bro ya? Sehat, alhamdulillah. Akhirnya nih kita syuting lagi nih, Bro. Iya, masih di tempat yang sama. Episode ketiga. Ini tempatnya masih di tempat yang PW. Yoi. Susah move on. Akhirnya katanya Dimas kita di proof nih suruh bikin di sini lagi. Iya, benar. Bro, mungkin ada teman-teman di luar sana yang baru nonton episode ketiga ini ya. Jadi kita pengen sedikit kasih tahu buat teman-teman semua kalau di season kedua ini kita tuh lagi ngomongin tentang kalau kita lagi mau hijrah gitu ya. Itu tuh sebenarnya kan pasti nemuin kesulitan lah ya. Dan kesulitan itu tuh kadang-kadang gimana ya, mau keluar kerjaan tapi bingung mau ngapain. Terus udah gitu ada nggak ya teman-teman yang sama gitu. Ternyata banyak. Jadi banget. Jangan takut untuk memulai hijrah, dan nggak ada yang bilang hijrah itu gampang. Semua itu perlu proses. Tapi di sini tuh kita mau ngasih tahu bahwa udahlah, yang kita ngerasa dulu tuh kita keren ngelakuin sesuatu atau bisnis apa yang kita lihat, wah ada unsur ribawinya, udahlah gitu ya. Kita nih sekarang lagi mau jalanin hidup yang jauh lebih baik gitu, Bro. Nah itu dia, kan di season 2 ini makanya kita angkat episode khusus nih, no turning back gitu. Bener. Kita tinggal yang lama-lama kita lihat ke depan gitu kan. Kita bakal yeah. ngobrol nih sama saudara kita nih, brother kita nih, Masya Allah. Assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan waktunya nih. Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Antum gimana, sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Sekarang lagi sibuk apa nih? Bismillah. Kalau dibilang sibuk sih kita so sibuk aja. Ini sih lebih ke sekarang kita lagi ngejalanin apa namanya halal to us. Dan juga ada kita bikin aplikasi namanya Kisah. Ya insya Allah sih kita tetap ikhtiar ya. Orang kalau nganggep orang udah hijrah kayaknya keluar dari dunia gitu kan, kayaknya udah fokus ibadah. Sebenarnya nggak perlu begitu. Iya. Jadi hijrah kita tetap ikhtiar untuk apa? Untuk menafkahi anak, istri. Dan insya Allah juga kalau kita udah punya rambu-rambunya, apalagi kita orang kreatif ya. Orang kreatif udah tahu rambu-rambunya, kita bekerja tapi sesuai dengan yang rambu-rambu Allah udah buat nih. Betul. Ya, kalau bagi anak ya, orang kreatif jadi challenge, bukan jadi ada rambu-rambu bingung gitu kan, tapi challenge nih. Allah udah kasih rambu-rambu, dan Allah udah kasih kita hikmah untuk berpikir kreatif nih. Masa nggak dipakai nih otak? Benar, Masya Allah. Nah sekarang lagi bisnisnya ada apa aja nih? Teman-teman di sini pasti, kali ini apa ini ya? Kalau boleh ceritain dikit ya Arif, kalau si halal to us itu sebenarnya apa sih? Oke, halal to us ya. Halal to us sih sebenarnya konsepnya simple ya. Baik lagi sih, bukan karena idenya, bukan karena kita pintar atau paling halal ya. Tapi baik lagi nih, ini konsep dasarnya kita sebelum ngomong ke halal to us, konsep dasarnya hijrah dan niat. Waktu anak pribadi pengen hijrah itu pengen berdoa sama Allah, ya Allah bikin hati ini istiqomah. Dan waktu itu juga nasihat dari para ahli ilmu, kalau mau istiqomah itu yang pertama ikhtiar kita harus mencari lingkungan yang benar-benar sevisi sama kita gitu. Nah tanpa lingkungan itu kita agak susah ya, apalagi lagi makanya dengan ada program-program seperti ini, podcast. Masya Allah. Insya Allah juga bisa menjadi referensi bagi orang-orang. Ya, amin. Lo nggak sendiri dan lo jangan sendiri, gitu. Oh iya. Karena berat ya sendiri pasti ya. Sebenarnya bisa, cuman lebih baik gitu kan, apalagi manusia itu makhluk sosial ya. Betul. Dan para sahabat aja dulu ketika mau ini di Madinah itu saling dipersaudarakan sama Rasulullah. Betul. Nah jadi di situ anak ya mintalah sama Allah untuk dipertemukan oleh teman-teman yang sevisi, dan kita juga yang karena baik lagi kalau
tarik. Nggak apa-apa ya, anak. Loh, nggak apa-apa banget dong. Nggak apa-apa. Langsung to the point ya. Nggak apa-apa banget, justru biar di luar tahu. Biar apa? Biar oh ternyata apa namanya pola berpikirnya kita harus sistematis. Iya. Kalau tarik dulu sebelum ya kita diselamatkan sama Allah, kita kan lingkungan kita masih apa namanya orang yang suka menggambar tubuh gitu kan. Iya. Dan akhirnya kita sendiri jadi ketarik gitu kan. Kayak misalkan kita juga orang-orang yang sering apa segala macam lah ya, yang mungkin nggak sesuai syariat jadi ikut-ikutan. Benar. Fase karena manusia kan fase di mana tuh kita pengen diakui oleh kelompoknya, benar? Iya. Iya, itu yang Setuju gak? Bener gak? Iya banget. Kalau ada pribadi, yang kita sempat bilang bahwa maksudnya kita berasa zaman dulu tuh kita berasa keren banget gitu kan. Benar. Padahal nggak ada keren-keren. keren pada saat itu. Iya. Iya, jadi kan kayak dulu lah kita pengen diterima di sosial yang komunitas kita berarti harus mengikuti mereka. Kan jadi bahaya kalau misalkan komunitas itu kurang baik ya. Tapi alhamdulillah kalau iya sama kayak awal aneh hijrah kan ya, dan bukan hijrah ya, kata apa namanya kayak pengen belajar sama tuh coba-coba pengen coba, dan alhamdulillah Allah selamatkan dan Allah kasih komunitas yang bener nih. Coba kalau Allah itu nggak sayang dengan kita pengen belajar tapi dikasih komunitas yang nggak bener gitu kan. Itu baik lagi konsepnya bukan karena kita hebat, emang karena Allah bantu kita, dan kita juga harus ikhtiar nih. Betul. Cari gitu kan, kita cari. Betul. Nah akhirnya singkat cerita Allah pertemukanlah Ana dengan beberapa teman-teman kan, teman-teman yang sevisi, yang ya minimal kita ketika ngomong untuk gini, kita harus ngomong tentang masa depan, tentang ide. Orang-orang besar kan ngomongin ide, bukan ngomongin masa lalu, bukan apalagi ngomongin orang kan. Benar. Kita ngomong buat apa kalau misalkan kita udah ngumpul ngomongin orang kan berarti ada yang salah berarti dengan individu-individu itu. Buat apa kita bikin konsep nih, bubar sekalian. Nah, ketika udah Allah pertemukan dengan yang ngomongin ide, berarti ide itu kan berarti udah sepakat nih masalah basic kan. Akhirnya termuncul lain lah ya terciptalah halal tuas. Jadi anak sebenarnya lebih ke diajak, awal teman udah punya satu perusahaan lah ya, udah punya ibarat kata udah punya pondasi, udah punya legalisasi, legalitas gitu kan. Ini dan kita bikin halal nih kayaknya menarik nih, jadi baik lagi kan. Oke, kita bikin, kenapa enggak, apalagi halal kan kita mengcounter sesuatu yang non halal lah ya kan, kita anak nggak mau justifikasi kalau itu haram ya. Terus saya non halal lah gitu kan. Akhirnya tercipta lagi kita bikin halal to us. Jadi emang dari basically itu tadi kenapa panjang lebar, pentingnya pertemanan circle yang baik akan menciptakan sesuatu yang baik. Akhirnya muncul halal to us. Jadi cuma simpel itu, emang nongkrong kita di warung kopi, gue punya legalitas nih badan hukum, Anda punya ilmu kreatif, dia punya link investor gitu kan. Kita bikin apa? Oh sekarang gak apa-apa, Islam kan nggak serta merta menutup kita untuk berstrategi. Bahkan Rasulullah SAW ketika mau perang Badar aja kan, walaupun Allah udah menjanjikan kemenangan tapi tetap strategi. Wa ya ayuhanna, sahabat kumpul berikan pendapat kalian ya. Berarti ada strategi di situ. Bukan berarti kita udah Allah berikan kemenangan terus kita diem gitu. Allah nggak. Ya, dan Allah ya harus ngumpul di Madinah kan, kumpul semua tuh, ada semua para sahabat muslimin kumpul. Ya, itu gunanya berkumpul dengan orang soleh. Karena ya dari situlah perbincangan kita bikinnya halal tuas deh, nggak apa-apa deh. Sesimpel itu. Jadi intinya kalau dari anak pribadi, pertama berdoa sama Allah dan kuatkan silaturahmi, gitu sih. Dari situ jadi nggak harus ribet bikin bisnis, nggak harus kompleks yang kita punya ide brilian, tapi sesimpel lo mau nongkrong di warung kopi gitu kan, terus ketemu sama teman-teman yang satu visi gitu ya. Itulah kenapa tadi anak panjang dulu ke bahas itu, karena poinnya di situ. Jadi nggak sekompleks itu loh, nggak kita melihat sekarang banyak banget keharaman kita bikin enggak lah. Tapi simpel, dia punya pandangan masalah halal, ada pandangan masalah sisi kreatif, dia ada pandangan masalah legalitas hukum. Yuk kita gabung sebagai seorang muslim, yuk kita dalam tanda kutip ya bismillah, kita apalagi ini sesuai koridor syariat, dan akhirnya kita bikin lah itu. Dan yang pertama kali kita cari untuk membangun halal tuas ini adalah ahli ilmu. Baik lagi, jangan sampai kita so tahu dengan ilmu dunia kita kan. Benar. Akhirnya yang pertama kita cari adalah ahli ilmu. Ahli ilmu kita datang salah satu ustadz, boleh sebut namanya? Boleh dong. Ustadz Muhammad Khalid Syari, masya Allah kan, hafizahullah. Beliau kita samperin beliau untuk Ustadz, boleh dong untuk bimbing lah, sentil kita kalau ada salah-salah. Sotoy kita manusia yang maksudnya cuman ya tolib ya, penuntut ilmu yang nggak belajar langsung masalah
ilmu agama, tolong kasih tahu kita. Takutnya ada yang kita kan baik lagi. Kalau menurut kita baik kan belum tentu menurut Allah dan Rasulnya baik. Betul, Makanya iya. bagaimana kita caranya ya kita belajar atau enggak kita cukup jadi gerbong. Cukup jadi gerbong bener. Tinggal kalau Allah Komar dibilang ini jangan udah. Sesimpel itu sih kalau dari Anda pribadi kenapa bikin halal tuas sih. Nah kalau Anda sempat follow account-nya tuh, kan antum tuh kayak lagi kasih 200 UMKM, itu tuh programnya lagi jalan apa tuh? Boleh ceritain sedikit. Kita jadi gini kan kalau kita bikin halal tuas, bikin organisasi ya. Ana sih berpikir kita harus bikin engagement, harus bikin movement. Jadi nggak cuma sebatas hanya bikin konten atau nggak bikin kayak cari bisnis uangan doang. Tapi di sini kita harus bikin movement yang bagaimana kalau Ana pribadi ya bikin halal tuas berarti Ana ngebagi ini masih di fase narasi, jadi fase untuk bangun engagement dengan orang-orang yang perkenalan nih. Makanya kita bikin pelatihan UMKM. Itu 1.000 sebenarnya. Masya Allah. 1.000 dulu gitu. Jadi Masya Allah. Karena yang baik lagi sesimpel kita lagi nongkrong ya, lagi di warung pecel lah, pecel lele gitu. Ada simple nih kita tahu pecel ayam kan. Ini tahu dari mana nih makanan ini potongnya pakai bismillah apa enggak? Kan sebenarnya kalau kita tahu ilmunya kan ya cukup baca bismillah udah halal kan. Betul. Cuman betul. lagi pertanyaan itu kan nggak mungkin keluar kalau misalkan si warung itu udah punya, ibaratnya gini, sebelum kita nanya warung itu udah punya statement duluan. Ibaratnya udah punya logo MUI, jadi kita langsung nanya, udah halal. Ibaratnya kenapa logo MUI itu perlu? Karena untuk menghilangkan syubhat bagi konsumen. Benar. Betul nggak? Kalau misalkan udah halal berarti setan nggak bisa masuk nih, syubhat udah hilang. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita tahu nih minuman halal, dasarnya halal ya biasanya, cuman kita kan ada saya nanya halal nggak ya? Ya kalau baca bismillah sebenarnya halal, cuman kalau kita masih ragu banget tinggalin kan begitu. Nah itulah akhirnya kita penting ya maksudnya untuk aware, ngasih penjelasan masalah sertifikasi halal ke skala mikro, skala UMKM di situ loh. Makanya kita bikin pelatihan, yuk UMKM harus penting loh masalah sertifikasi gitu kan. Karena kan baik lagi ya teman-teman UMKM juga di sini kadang-kadang melupakan masalah sertifikasi karena ya mereka sibuk lah, mereka kebanyakan one man show. Iya. Jangankan mikirin sertifikasi, mikirin produk banyak orderan aja kadang-kadang suka pusing. Nah makanya di sini ya kita juga nggak berharap mereka harus mengikuti kita, tapi seenggaknya Allah udah ngasih ilmunya kita sebarkan dan kita kasih pelatihan. Insya Allah kalau ya dari 1.000 satu aja yang menerapkan ilmu dari kita kan lumayan di hari kiamat buat tabungan kita. Masya Allah. Intinya seperti simpel itu sih. Iya. Tuh bro, kan dapat ilmu lagi bro kita bro. Iya. Jadi teman-teman juga kalau misalkan punya bisnis UMKM langsung cek tuh Instagramnya halal tuas. ya kan. Gitu. Jadi siapa tahu lagi ada program dan bisa ikutan kan, bener ya. Gitu. Jadi ya jangan takut lah kalau kita lagi mau hijrah terus bingung mau ngapain, ya mungkin bisa langsung di message ya kan. Tanya lah. Jangan malu untuk bertanya. Iya betul. Ya, Arif, antum kan pasti punya kisah lah ya. Awal ketika punya keresahan di dalam diri ini, sebenarnya bener nggak sih yang dijalanin sama hidup nih, bener nggak sih gitu ya? Ada nggak sih sesuatu momen yang betul-betul akhirnya memutuskan, udah saat ini saya harus hijrah, benar-benar saya pengen belajar tentang ilmunya Allah dan saya betul-betul pengen istiqomah jalanin ini. Ada nggak sih momen-momennya? Turning point-nya ya? Iya. Apa ya? Mungkin kalau momen Tanpa harus ingat-ingat masa lalu Arif ya. Pokoknya udah di no turning back deh. Pokoknya ini momen yang kayak oke, gue harus tinggalin semuanya gitu. nggak tahu ya, mungkin setiap orang beda-beda ya. Kalau Anda pribadi juga kalau ditanya, kadang banyak lah pertanyaan apa sih momen lo yang bisa bikin ya kan mungkin ada orang dari mungkin musibah. Kalau Anda nggak tahu ya, alhamdulillah. Kalau ditanya mungkin momen, ya mungkin Anda sih berpikir tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba kayak karena Anda percaya karena doa dari orang tua kali ya, karena kita nggak tahu kan betul. kadang-kadang kita terlalu fokus kepada akibat. Betul. Ya kan? Kan bro, sama kan bro? Iya. Aduh bingung kalau ditanya apa ya Rip? Kalau dibilang dari
kecelakaan enggak, kalau dibilang dari musibah juga enggak, kebangkrutan juga. Kan ada orang lo belajar agama karena bangkrut ya. Enggak juga sih, alhamdulillah kan enggak gitu. Tiba-tiba aja mungkin karena mungkin ya kalau secara ini satu mungkin ya karena anda pribadi kan sayang banget ya sama kedua orang tua ya. Iya. Waktu itu kan waktu itu berdoa lah sama Allah. Nih mundur cuman nggak membahas soal keburukan, tapi mundur yang mungkin jadi salah satu turning point yang jadi eskalasi lah bahasanya. Dulu kan waktu anak SMA anak tunggal pengen berdoa sama Allah dikasih adik, nggak belum diijabah lah sama Allah kan akhirnya, tapi Allah malah mengijabah, malah ibu anak gitu diambil sama Allah, bayangin kan, yang pengen berdoa pengen punya adik tapi pabrik adiknya diambil, bayangin gimana waktu itu kan. Akhirnya simple singkat kata ya sedikit gimana tuh kan gitu kan. Terus akhirnya selang berapa puluh tahun lah, 15 tahun akhirnya bapak juga akhirnya menikah lagi. Alhamdulillah mendapatkan keluarga ibu yang maksudnya yang masih yang sekarang juga insya Allah ya soleha, yang bisa menjaga bapak anak dengan baik sesuai dengan syariat gitu kan. Akhirnya anak dapat adik tuh, bayangin 15 tahun anak berdoa baru diijabah 15 tahun, berdoa baru pengen punya adik diijabah 15 tahun, bayangin 15 tahun tuh dapat adik. Nah disitulah mungkin salah satu sisi yang gue malu nih, gue udah punya adik. Ya kayak gue ya gak sih, kayak karena gue pengen banget punya adik gitu, gue pengen ya bagi gue gimana pun juga keluarga bagi gue adalah tempat gue kembali gitu kan. Gimana pun juga gue selalu sayang dengan keluarga gue. Ya apa sebenarnya ya itu tadi apa sebenarnya ya menyesal lah dengan karena dulu ketika jahiliyah bapak juga sakit-sakitan karena anaknya kurang begitu hidup dengan baik menurut anak zaman dulu ya kan. Akhirnya sekarang ketika itu ya sadar begitu aja gitu, dan alhamdulillah mungkin juga anak nggak tahu ya selama 15 tahun anak masih belum tahu ilmu dan Allah belum kasih hidayah, mungkin di saat itu juga orang tua anak dan mungkin keluarga anak, mungkin teman-teman anak gitu kan. Siapapun yang pernah kita nggak tahu makanya berbuat baik itu juga kapan aja kita nggak tahu, mungkin kita ngasih cuma 1.000 perak pada pengemis ya kan. Sama pengemis didoain gitu kan. Kita nggak tahu kan tiba-tiba yang karena baik lagi bener lah bukan suatu akibat yang sesuatu yang anak jadi wah gue pengen hijrah enggak. Ada orang yang dikasih sakit dulu. Alhamdulillah karena saat itu juga karena anak itulah mungkin salah satu anak bilang punya adik gue malu nih. Saat itulah anak belajar apa sih yang menurut baik itu kayak gimana sih, dan capek juga. Ya nggak sih? Nggak tahu ya mungkin kalau menurut anak pribadi ya istihad anak pribadi udah melakukan hal-hal itu capek. Apa sih yang dicari gitu? Benar. Apa? Lalu cuman ya baik lagi karena yang anak tahu adalah gue cuma pengen diterima mau komunitas ini, dan komunitas ini nggak bisa memberikan apa-apa buat gue gitu. Ketika gue udah nyemplung di situ. Iya benar. Itu akhirnya kan berat gitu. Memang ya yang mau kita share ini ke brother sister di luar adalah bahwa prosesnya beda-beda gitu. Betul. Makanya kita pengen dengar dari Arif sama dari teman-teman kita lain nanti, karena proses mereka mengalami hijrah itu beda-beda dan masya Allah banget gitu kan. Apalagi tadi ya poin pentingnya doa orang tua. Aduh bener-bener deh sekarang. Ya itu bro, kemarin kan waktu di season 1 kita sempat bahas bro masalah doa. Benar. Ya kan 15 tahun bro. Kita baru berdoa 3 kali aja udah berasa nggak dikabulin. Iya. Bawaannya suzon mulu sama Allah. Iya benar. Kalau misalkan nggak dikabulin kayaknya Allah tuh lagi nggak suka sama kita. Iya bro. Gitu. Ini makanya apalagi ya tadi balik lagi itu tuh doa orang tua tuh penting banget ya. Jadi buat teman-teman jangan deh kepikiran lagi untuk ngasarin orang tua dari mulut kita nih bahaya gitu. Padahal doanya mereka tuh buat kita tuh masya Allah gitu ya. Nah setelah proses semuanya ini halal tuas jalan, nanti cerita sedikit tentang kisah ya. Cuman Ana mau nanya ini. Yang antum sekarang nikmatin dari proses antum udah oke, Anda coba jalanin sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW sama sahabat bawa gitu. Proses menikmati hijrah antum? Lebih mudah ya, lebih punya waktu banyak untuk berkeluarga. Masya Allah.
lebih tenang sih, udah simple itu. Nggak tahu ya, kayak dulu kayak mungkin ya Allah masih Allah cukupkan rezeki ya. Bukan rezeki, rezeki itu luas ya. Cukupkan uang gitu. Tapi hidupnya tenang gitu. Tapi sekarang tuh kayak ya baik lagi ya, alhamdulillah dipertemukan sama istri yang insya Allah alhamdulillah soleha gitu kan. Jadi mas cukupnya jadi enak gitu kayak udah kedulu kan kayaknya gimana gitu hati nggak tenang, banyak pikiran. Kalau sekarang sih proses ini tenang, walaupun karena kita udah tahu konsep rezeki itu nggak cuma kerdil masalah uang gitu kan, kayak teman-teman soleh. Dan ketika kita down masalah, mungkin oke lah kita juga nggak menafikan ekonomi ya. Ketika ekonomi down, di situ ketika kita ngobrol sama teman soleh jadi semangat lagi gitu. Karena ketika kita down masalah ekonomi, kita ngelihat teman-teman kita ada yang lebih down lagi dan mereka bisa survive. Dari situlah yang akhirnya menemukan masalah ketenangan hati gitu sih. Masya Allah. Luar biasa ya, Bro. Iya. Ini udah kira-kira nih, ini pertanyaan terakhir nih Arif nih. Boleh nggak antum kasih kayak semacam tips buat teman-teman di luar sana yang mau berbisnis gitu. Okay. Sama kira-kira apa sih yang mungkin ya kita susah lah ya untuk membawa beban istiqomah gitu, cuman biar istiqomah tuh apa sih ya gitu. Bisnis ya, mungkin Anda juga mau luruskan, Anda bukan pebisnis lah. Lebih ke kita punya konten lah ya. Dan intinya untuk bisa istiqomah ya, baik lagi satu emang tadi poinnya adalah silaturahmi ya. Berdua sama Allah yang pertama, dan kedua juga silaturahmi. Jangan malu, DM aja kalau misalnya kita kesepian itu nggak tahu harus kemana, DM yang kita rasa ini kayak cocok nih, kenal agama sunnah tapi juga masih keren, kayak podcast ini kan. DM aja. Iya, nggak usah malu gitu kan. Ketika kita dulu nggak malu DM artis-artis ya, band-band yang terkenal. Sekarang nih DM aja nih, gue pengen ngumpul dong, ajak gue dong ya, jadi apa kayak penonton kayak kita nggak apa-apa. Kalau istiqomah sih, kalau dari aneh istiqomah itu ya itu banyak teman, udah teman, tapi teman yang mana dulu nih, teman-teman yang satu visi lah gitu. Itu sih orang sih. Oke, Bro, nggak kerasa ya. Masya Allah, alhamdulillah ya, Bro. Nggak kerasa banget. Bener. Emang kalau ngobrol banyak ilmunya tuh kayaknya cepat banget kerasanya ya. Udah lumayan banget ya. Kayaknya udah kita harus mengakhiri. Jazakallahu khairan Arif atas waktunya. Ya. Terima kasih juga buat yang dengerin semuanya. Jangan lupa follow Halal to Us, follow YouTube kita dan Spotify kita. Betul. Nama YouTube kita juga. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa kita selalu ingat, tingkatkan sahadatain kita. Ingat kalau kita ini hamba. Jangan ditipis-tipisin, perintah Allah jangan ditipis-tipisin deh udah. Benar. Jangan lupa sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang istiqomah insya Allah sampai akhir zaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.